Musdalifah Rahayuningsih. Saya merupakan CGP Angkatan 9 dari SMKN Negeri 1 Pakes Aji, Kabupaten Jepara. Hari ini saya akan melakukan wawancara dengan Bapak Kepala Sekolah saya, yaitu Bapak Bambang Winiharto. Beliau merupakan Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Pakes Aji, Jepara. Assalamualaikum Pak Bambang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini Pak, ini kan saya ada tugas demonstrasi kontekstual. Nah, di sini saya harus melakukan wawancara terhadap kepala sekolah atau pemimpin yang saya tahu. Dari sini saya mau minta bantuan dari Pak Bambang untuk melakukan sedikit wawancara dengan saya. Begitu, Ya, Pak. silakan. Ini ya Pak ya, untuk pertanyaan pertama ya Pak ya. Untuk selama ini bagaimana Pak Bambang dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral, Pak? Nah, terima kasih Bu. Iya Pak. Bahwa untuk identifikasi yang sering saya lakukan adalah pada normalnya kehidupan di sekolah itu kan tentram, nyaman, kondusif kan gitu. Iya. Nah, bila mana ada keadaan yang agak melenceng dari keadaan normal tadi, tentunya itu ada masalah. Dan kami berupaya untuk menelusur atau mengidentifikasi masalah yang timbul itu apa. Tuh, juga bisa dari informasi teman, baik guru, tenaga kependidikan maupun siswa. Jadi di situ informasi itu disampaikan ke saya secara langsung atau tidak langsung. Di situ saya bisa mengidentifikasi bahwa sedang terjadi dilema etika. Oke, berarti Pak Bambang pertama-tama itu ketika ada masalah melakukan identifikasi masalah terlebih dahulu ya Pak. Iya, Kemudian mencari informasi-informasi dari pihak-pihak yang terkait ya Pak. Betul. Baik Pak, untuk pertanyaan kedua ya Pak. Di sini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, Pak? Ya. Jadi untuk mengambil keputusan itu yang sering kami lakukan atau biasa kami lakukan adalah itu istilahnya harus kami identifikasi masuk kategori yang mana. Kalau ringan mungkin kami cenderung bisa langsung kami selesaikan saat itu juga. Tapi kalau itu sudah katakanlah sedang atau berat, kami harus melibatkan tim manajemen mutu untuk membicarakan dilema etika yang terjadi. Terus kami bahas bersama, rembuk bersama, cari solusi bagaimana baiknya. Tentunya semuanya itu mengacu pada bagaimana kita bisa mencapai visi dan misi sekolah dengan lebih efektif, lebih ringan risiko yang timbul. Baik Pak, jadi kalau ringan bisa diselesaikan saat itu juga, Ya. tapi kalau sedang menuju ke berat itu harus didiskusikan terlebih dahulu ya Pak, dan Ya, mencari solusi yang paling terbaik untuk semua pihak. Betul. Kemudian untuk pertanyaan yang ketiga, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Jadi prosedur yang kami lakukan selama ini pertama kali adalah melalui identifikasi tadi. Itu masuknya kategori ringan, sedang, atau berat. Setelah itu kalau umpama ringan, kami harus jadi baik ringan maupun berat maupun sedang, itu kan dari identifikasi tadi, sehingga kami bisa mempunyai semacam pendapat kalau itu masuknya ke kategori yang mana. Nah, kalau dari identifikasi yang kami lakukan, tentunya kami tidak hanya sebatas mencari tahu dari sembarang orang, tapi pihak-pihak yang terkait, yang dengar, yang tahu, dan bahkan pihak-pihak yang sedang terjadi dilema etika tadi, saya mintai penjelasan, keterangan, dan sebagainya. Akhirnya dengan seperti itu kami bisa mendapatkan informasi lengkap. Dari informasi yang lengkap itu kami coba untuk mencari solusi
yang tentunya solusi ini tidak ada yang dikalahkan dan dimenangkan kan gitu. Sehingga dari apakah itu ringan atau sedang bahkan berat, itu hasil dari rembukan dan sebagainya, kami komunikasikan lagi pada pihak yang bersangkutan bahwa ini begini loh, kalau apa yang menjadi etika penjaringan itu nanti sisi positif negatifnya seperti ini dan sebagainya. Tentunya semuanya itu tidak berdiri sendiri, saling terkait dengan aspek-aspek yang lain. Sehingga untuk mewujudkan visi misi itu akan lebih kami berupaya untuk akan lebih mudah dengan menggunakan semacam dilema-dilema yang ada tadi. Nah, kami komunikasikan dengan pihak yang sedang mempunyai dilema etika tadi sehingga kedua belah pihak ini memahami. Dan kami berupaya tidak melalui komunikasi yang harmonis tentunya dan familiar, tidak merasa ini dikalahkan, ini dimenangkan. Semuanya baik, cuman saat ini kami menggunakan ini dan kadang-kadang kami kombinasikan dilema etika itu. Baik, Pak. Kemudian untuk pertanyaan keempat, di sini hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika, Pak? Komitmen bersama bagaimana membawa SMK Negeri 1 Pakis Haji ini bisa maju, bisa melayani stakeholder dengan baik dan tentunya melaksanakan pembelajaran yang efektif, efisien, tentunya itu. Dan dari komitmen yang bersama tadi itu timbul bagaimana kita menciptakan kondisi yang harmonis. Kondisi nyaman, efektif, tapi kinerjanya bagus. Nah, semuanya itu ada di SMK Negeri 1 Pakis Haji. Dari teman-teman guru, teman-teman tenaga kependidikan itu sangat mendukung untuk mewujudkan komitmen itu. Jadi kebersamaan dan komunikasi itulah yang memperingan penyelesaian atau cari solusi atau katakanlah menyelesaikan kalau terjadi dilema etika. Itu karena faktor peringannya itu adalah sikap Bapak Ibu guru yang betul-betul paham bahwa semuanya ini merujuk pada bagaimana kita menciptakan suasana yang harmonis, kekeluargaan, berkinerja baik, efektif untuk mencapai visi dan misi. Baik, Pak. Berarti komitmen bersama itu komitmen bersama ya, dan komunikasi. Iya. Kemudian untuk pertanyaan kelima, di sini hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika, Pak? Ya, jadi gimana saja tantangan itu tetap ada. Tapi tantangan di SMK Negeri 1 Pakis Haji ini alhamdulillah bisa kita selesaikan berkat tadi yang memperingan tadi. Nah, tantangan yang berat itu adalah ada semacam keegoisan dari pribadi atau kelompok teman. Jadi paling merasa benar, merasa berjasa dan sebagainya. Tapi alhamdulillah tantangan itu bisa kami lalui, kami selesaikan dengan ya tadi koordinasi dan komunikasi. Baik, berarti di sini tantangannya itu keegoisan pribadi maupun kelompok ya, Pak. Tapi ya, untuk menanganinya dengan komunikasi secara bersama. Betul. Kemudian untuk pertanyaan ke-6, Pak, apakah Bapak memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Terima kasih. Jadi kalau dilema etika yang terjadi itu kategorinya ringan, itu harus kita selesaikan cepatnya. Tapi kalau sedang atau berat, harus kami komunikasikan dengan tim manajemen. Tentunya agar tidak mengganggu kegiatan utama belajar mengajar, maka kami jadwalkan. Sehingga dengan seperti itu penyelenggaraan pembelajaran tidak terganggu, dilema etika yang timbul bisa kita selesaikan. Tapi dengan berpatokan secepatnya. Kalau ada masalah apapun, jangan dibiarkan berlarut-larut, harus segera kita carikan solusi yang baik, yang nyaman dan efektif untuk pelaksanaan pembelajaran maupun pencapaian visi misi. Ya, baik, Pak.
Berarti kalau ringan secepatnya, tapi kalau sedang keberat harus komunikasi dengan bersama gitu Pak, bersama pihak-pihak manajemen ataupun pihak-pihak yang terkait. Walaupun berat atau sedang itu, tapi tetap kalau bisa secepatnya diselesaikan. Iya, betul. Baik, untuk pertanyaan ketujuh, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika, Pak? Terima kasih Bu Iva. Jadi faktor yang istilahnya apa ya, memperingan atau mempermudah pengambilan keputusan untuk mencari solusi dari dilema etika yang timbul itu adalah ya komunikasi dan koordinasi, dan alhamdulillah sikap dari teman-teman ini selalu open minded, jadi mudah untuk diajak komunikasi, diajak koordinasi dan sebagainya. Jadi komitmen dan sikap dari masing-masing teman-teman guru ini yang betul-betul mengutamakan kebersamaan, koordinasi dan kolaborasi. Itulah yang penting. Berarti komitmennya untuk itu ya Pak, kebersamaan. Nah, sehingga komunikasi yang terjalin itu baik antara satu sama lain. Kemudian untuk pertanyaan terakhir Pak, di sini dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika? Ya, jadi pengalaman yang bisa dipetik adalah komunikasi yang harmonis, kebersamaan, kolaborasi, dan koordinasi. Dan itu merupakan satu kesatuan, tidak bisa dipisah-pisah, sehingga apa yang terjadi itu akan lebih mudah diselesaikan dengan cara-cara tadi. Berarti komunikasi itu penting ya Pak ya. Kemudian kebersamaan, kolaborasi, koordinasi yang terjalin dengan baik. Baik Pak, terima kasih Pak Bambang. Sama-sama Bu Iva. 8 pertanyaan ini sudah saya sampaikan ke Pak Bambang, sudah saya tanyakan ke Pak Bambang. Kemudian terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Semoga kegiatan saya di sini berjalan dengan lancar ya Pak. Amin. Ya, terima kasih kembali Bu Iva. Semoga lancar, sukses selalu dan mampu menginspirasi teman-teman yang lain. Baik Pak, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.